Kembali lagi di Poros Salang bersama dengan saya Fuad dan Patrick di Medan. Episode ini kami akan membahas 1 tahun kalender Manchester United di 2020. Hari ini kami take di hari terakhir di tahun 2020, 31 Desember, tepatnya kami hari ini take pukul 15.46. So, 6 dalam hitungan mungkin 6 jam 15 menit lagi kita akan masuk ke tahun 2021. Apa aja sih sebenarnya yang lu ingat selama tahun 2020 ini terkait Manchester United gitu ya? Kalau gue sih akan mulai dari, bukan gue sih ya. Mulai sih udah pasti dari Januari gitu. Kecuali lu di SPBU lu akan mulai dari nol, beda case-nya. Karena ini kita bicara tentang kaleidoskop. Karena kita bicara tentang kaleidoskop, maka gue akan mulai di Januari. Apa sih yang lu highlight di bulan Januari tahun ini tentang United? Gue satu, kedatangan Bruno. Apa sih? Kalah demi kekalahan sebelum Bruno. Setelah Bruno masih kalah seri. Kaleidoskop kan mencoba melucu tapi bego ya. Di bulan Januari itu kita masih seri. Kan kau tanya tadi highlightnya apa? Bagi aku highlightnya Bruno datang tapi masih seri. Orang ngata-ngatain buang-buang uang lagi. Itunya. Kayak gitu kan kaleidoskop. Buat marah mah. Memang betul lah, besar bodoh kecil nggak mau mati. Ada mamanya di situ, susah aku jadi marah-marah. Gitu. Intinya adalah bagi gue di Januari kedatangan Bruno, walaupun tidak memberi dampak yang signifikan di awal kedatangannya, di mana debutnya adalah seri 0-0 dengan Wolves gitu ya. Tapi menurut gue menurut gue sih sebenarnya, bahkan gue di awal kedatangan Bruno jujur gue bukan yang menaruh ekspektasi terlalu tinggi, Pet. Gue tidak apa ya, gue tidak punya ekspektasi bahwa ternyata dia bisa sebagus ini gitu loh, jujur. Lu masih ngarepin Grealish juga kan? Iya, gue suka dengan Grealish gitu. Grealish kan cuma kayaknya nggak mungkin di Januari waktu itu. Ya gue sempat bilang di Porsong bahwa ya mungkin Grealish atau mungkin Madison gitu ya kan. Cuma ternyata kan susah dan harganya tinggi. Nah, kedatangan Bruno jujur gue tidak punya ekspektasi bahwa dia bisa sebagus ini. Gue cuma fine, akhirnya Ole mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Kemudian debut awalnya gitu ya yang jujur nggak terlalu menjanji, biasa aja gitu loh menurut gue lawan Wolves gitu. Tapi paling nggak kan kita nih fans yang tadinya ribut beli pemain gitu ya, datang ya pertama dapat Igalo duluan yang cuma pinjem dari klub, pemain Nigeria pertama untuk Manchester United ya gitu ya. Kemudian Bruno kan cuma 2 itu. Nah, seiring berjalannya waktu kita masuk ke Februari, itulah dia mulai bikin gol pertama. Jadi gol pertama lawan Watford tuh Januari deh kayaknya, Pet. Iya, masih di Januari. Iya, di Januari. Jadi pada saat dia mulai bikin gol lawan Watford, mulai tuh ada dengan penalti, ingat gue tuh penalti yang dengan gaya lompatnya dia yang anjir. Itu gue langsung gitu. Yang membedakan, ya kan? Itu Januari membedakan dia. Dan setelah itu karena kayaknya di awal musim kita ada dapat 4 penalti yang gak gol kalau gue. Ada 4 penalti yang gak gol. Ada Pogba, ada Martial, ada Rashford, ada Martial, ada Pogba gitu ya. Kemudian gol nih dia bikin, terus mainnya bagus gitu, menang besar gitu ya. Setelah itu baru nih masuk ke Februari. Di Februari performa semakin bagus ya. Yang tadi terseok-seok mulai dekat nih gitu kan. Masuk Maret, minggu kedua minggu ketiga kompetisi dihentikan. COVID-19 selesai. Jadi April Mei itu kita udah nggak usah cerita. Nggak ada apa-apa. April Mei itu bahkan Poros Salang sendiri nggak ada konten. Ada konten cuma konten via Zoom yang nonton cuma 1.000 orang kayaknya.
Kita bahas mulai dari Ronaldo di Piala Dunia, jersey. Kita bahas jersey gitu ya. Kita bahas ya banyak lah, bahkan ada satu episode yang Pak Prot juga nongol gitu. Tapi United balik lagi Pak Prot. Februari April, Mei, Juni mulai masuk lagi nih. Sementara kita sebelum COVID itu performanya cukup bagus. Masuk setelah COVID kita main pertama lawan Spurs kalau nggak salah. Yang seri 1-1. Yang saat itu orang juga banyak berpikir kenapa sih lu nggak duetin Bruno dengan Pogba segala macam, dan kita tetap konsisten bahwa emang United nggak butuh Pogba gitu ya. Dan ya gua ngomong, Patrick juga bilang bahwa kalau lu pasangin ini berdua, siapa sih yang mau lu harapkan sebagai pelindungnya mereka, ya kan? Ya. Ternyata benar, walaupun ada 1-2 partai yang mainnya oke gitu, tapi di luar itu nggak nyaman mainnya kalau menurut gue. Ibarat kata pacaran lu backstreet, nggak nyaman kan lu pacaran backstreet, lu mesti jemput di depan gangnya, pulang mesti lu antar turunin depan gangnya gitu loh. Kalau nonton kadang lu duduknya jauh-jauhan gitu kan, nggak enak ya pacaran backstreet gitu ya. Ya kan, kalau backstreet kan kalau pacaran kan satu di studio 1, yang satu lagi di studio 2 kan, mesti jauh-jauhan gitu, nggak bisa. Jauhan Bang, kalau beda studio. Jadi bangkunya kalau udah di dalam bioskop nggak ada yang lihat, mojok. Zaman-zaman masih bisa mojok-mojok. Oke, sorry. Berarti waktu kalau beda studio itu mungkin salah dong ya. Ketemuan. Kalau gue dulu backstreet malahan yang satu nonton di Deli Plaza, satu lagi nontonnya di Tamrin Plaza. Pantes kau nggak jadi-jadian kan Bang? Karena dulu kami takut ketahuan. Kan? Oh, takut ketahuan kau. Ya apa sih? Gitu. Ya apa sih? Lagi Juni, you cannot impersonate me, god damn it. Terus di Juni main pertama seri lawan Spurs gitu ya. Terus masih ada rentetan kemenangan dan kita nggak ada kalah tuh. Kita mulai kalah di Juli kalau gua nggak salah lawan Chelsea ya. Kita mulai kalah mulai dari semifinalan lah. Semifinal lawan Chelsea kalah. Di bulan Juli kita kalah, ya Juli ya kalau nggak salah gitu ya. Terus cuma kita udah mulai dekat ke top 4. Peluang untuk lolos ke Champions League gitu yang udah mulai membesar segala macam, sampai akhirnya kita bungkus di Juli kalau gue nggak salah, yang pada saat kita ngelain Leicester segala macam bungkus dan apesnya kita kalah lagi di semifinal. Kita kalah semifinal Liga, Piala Liga juga kalah kita semifinalnya. Kita kalah Piala Liga, kalah Piala Liga, FA Cup, kemudian di Europa League kita kalah sama Sevilla. Nah, yang momennya menjadi highlight kepemimpinannya melawan Lindelof. Ya, itu juga menjadi satu tolak ukur atau apalah kali gitu ya. Bahwa kayaknya emang nih orang punya bakat menjadi pemimpin. Kan gitu. Kompetisi selesai, kita mulai sibuk beli siapa. Ya, MU seperti MU yang kalian tahu gitu ya. Kayak Patrick zaman dulu banyak yang dideketin, jadian yang nggak ada satupun gitu kan. Ada aja untung aja nih ada yang ketipu terakhir satu. Itu kan judulnya waktu itu. Ya. Banyak yang dideketin, satu pun nggak ditembak. Itu judul di Januari pada saat transfer window. Di Juli kita nggak ada bikin yang judul itu gitu loh. Jadi akhirnya ya jadianlah dengan Van de Beek, dengan Teles yang bahkan di awal berita sebelumnya. Ya, justru berita sebelumnya Reguilon, dan sekarang lu yakin kan sebenarnya Reguilon itu gue juga udah pernah bilang nggak incarannya itu main agent aja buat bikin harganya dia gitu. Ya. Dan kalau lu lihat komparasi Reguilon musim ini sama Luke Shaw aja, Luke Shaw ya jauh banget bedanya. Gitu loh. Jelas itu komparasinya gitu. Jadi mulai dapat Van de Beek, Reguilon, dan akhirnya tutup dengan Cavani. Ya kan? Masuk Cavani. Kompetisi mulai di Agustus. Langsung dihantam sama Palace. Kalah sama Palace. 3-1. Kemudian kalah lagi sama Spurs. Kebantai 6-1.
Hashtag jaga 61. Ya. Dan mulai ribut lagi nih yang tadinya oleh Bolot. mulai Bolot mulai muncul lagi nih. Udah macam kayak dia di ini aja apa tuh yang di acara TV lah yang dia sama Andres Tingki sama si Sule gitu kan. Muncul lagi nih Bolot. Bolot-bolot itu iya yang kayak gue bilang. Yang ibaratnya kayak Tonight Show atau yang mana? Tar dulu Bang, azan Bang. Enggak kedengeran. Enggak kedengeran, yakin? Enggak, iya. Enggak kedengeran. Abang aja dulu cerita, aku di sini diam dulu. Ya, kok diam aja gitu ya. Beda sama kasusnya waktu kita di waktu itu Tin House gitu kan. Nah, muncul lagi nih Bolot, ya kan, muncul teriakin segala macam bla bla bla, dan memang kan ini udah pernah kita bahas bahwa awal musim ini lu nggak punya persiapan lu tidak seperti biasanya lah ya, lu tidak punya pramusim segala macam, terus lu harus mengintegrasikan pemain-pemain baru gitu ya, itu kan PR gitu. Lu kalah sama Peles, kalah sama Spurs, kita kalah 3 kali deh, sekali lagi kita kalah sama siapa ya, gue lupa. Gue lupa sekali lagi tuh kalahnya sama siapa gitu. Pokoknya kita kalah 3 kali deh gitu. Sampai kita kalah Arsenal. Ya, kita kalah sama Arsenal. Tapi selepas itu sampai dengan Desember performa kita cukup bagus. Terlepas kita tersingkir dari Champions League. Dan tersingkir di Champions League pun menurut gua terutama itu kesalahan pada saat main di Besak Sahir. Bentar. Mau bersin. Gitu. Itu kesalahan paling fatal karena golnya itu sangat-sangat gak bisa diterima sebenarnya. Itu menurut gua. Jadi satu kata yang gue simpulkan untuk Manchester United sepanjang 2020 ini adalah Rara. Ini Patrick Bolot apa? Nggak kedengeran. Lu nya gue mute. Kan goblok kan. Banyak orang. Banget ya, Pet, beneran, Pet. Banyak orang. Lu udah kayak Bolot. Orang ngomong apa, jawabnya apa? Udah selesai. Rara. Kenapa dengan Rara, Bang? Karena kalau dia nonton United tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi sepanjang tahun ini kata untuk menyimpulkan Manchester United adalah Rara. Karena setiap dia nonton United kalah. Kalau dia nggak nonton United menang. Udah kuncinya cuma di situ. Jabrik. Selesai di gua. Jadi Rara Tandireng. Maya Rara dan Jabrik. Cuman Jabrik Manchester United. Cuman kalau Jabrik dia langsung berhenti nonton. Jadi aman dari sisi dia. Rara yang kadang-kadang bandel. Ya. Masih mau nonton. Aman. Sama satu lagi Nenda kan 3 orang ini yang udah gue blacklist. Oke. Ya. Jadi sekarang gue blacklist kata buat United. Nyesel pula aku tadi bilang sama coach suruh buka blog dia. Kok suruh buka blog? Iya, aku kasihan karena aku kan orangnya nggak sampai hati, Ben. Kelakuannya kayak gitu biarin aja di blog. Udah benar coaching ngeblok dia. Udah kelewat batas. Apa itu? Batas Satria ini. Sawadika. Udah kasih caldi darah. Apa itu? Itu makanya. Itu. Jadi balik lagi ke United sepanjang 2020 ya itu sih menurut gua resumenya gitu. Cukup bagus malahan gue bilang. Terlepas dari memang kalah di 3 semifinal ya, tapi progresnya sangat-sangat jelas sudah kelihatan sekarang. Lu bayangin 2020 itu tahun setelah serah. Iya, 8 tahun. 2020 itu adalah tahun yang paling
up and down baik itu di liga. Apa namanya kalau tim itu apa? Seekor. Liverpool juga nggak seganas tahun lalu. Nah, sebuah tim seperti Liverpool pun tidak seganas tahun lalu. Musim ini semua tim unpredictable. Arsenal ada di berjuang di zona bawah degradation, memang belum, tapi relegation zone. Ya, relegation zone. Dan yang nggak disangka-sangka, tim-tim kayak West Ham United yang musim lalu berjuang untuk nyawanya, sekarang justru menjadi contender lagi di mid table. Jadi ya 2020 di dalam keadaan COVID ini memang bisa dibilang unpredictable time for the Premier League. Ditambah lagi, jangan lupa di 2020 Manchester City kembali lagi berusaha curang, ya, pinter ya adik-adik ya, mengatakan mereka kena COVID, mereka nggak bisa latihan, pertandingan lawan Everton dibatalkan, diundur, ya kan. Tahu-tahu setelah diundur, besoknya mengucapkan bahwa kami sudah siap untuk latihan lagi. Ternyata tidak ada. Itu kan bullshit ya, karena takut FA di UEL akan menerapkan hukuman yang dilakukan FA terhadap Leyton Orient waktu menghadapi Spurs. Jadi bagi gua, kalau mau jadi juara, mau masuk Big Four, ya sama-sama lah. Kita berusaha dengan cara adil, ya Man City ya. Gak usah berlebihan cara kalian. Memang duit Arab kalian tuh terus yang kalian andalkan. Selain itu mana ada. Gitu. Itu 2020 di dalam kaleidoskopnya aku sih, Bang. Dan yang paling membuat aku bahagia di 2020 adalah melihat bagaimana bolot dari yang berkoar-koar sekarang bahkan ada beberapa yang sudah beralih dan menjadi munafik. Yang tiba-tiba mengatakan dari awal gue cuma mengkritik, gue nggak pernah mengatakan oleh out. Padahal jejak media itu kejam, jejak digital itu kejam. Kalau di scroll dia jelas-jelas mengatakan oleh out. Saya nanti akan mention kamu di Twitter ya. Gitu. Oh ya, dan di 2020 ini kita tutup tahunnya dengan ulang tahun one of our greatest, Sir Alex Ferguson. Oke, hari ini Pak. Itu mas setiap tahun, nggak perlu 2020 doang. Nah, maksudnya cerita kaleidoskop ini kita tutup dengan ulang tahunnya Sir Alex, gitu loh. Kau makan dulu obat ini kau, kolesterol kau. Marah-marah lagi kau. Jadi. Katanya kau mau baik-baik, kau udah cukuran, udah ganteng, kata-kata komen-komen yang di video sebelumnya kan. Ih, Bang Fuad jadi ganteng, jadi lebih muda, bersih. Salah fokus kalian semua. Kami lagi ngomongin pertandingan dan review, kalian ngebahas jenggotnya dia. Jadi kau kurangi. Kalau kau udah kelihatan manis, ya kan? Kau agak manis. Makan obat kolesterol kau. Ya? Mama awak ketawa-ketawa ngomong kayak gini. Bener ini, Mak. Pikirkan lagi lah, Mak. Baik-baik, Mak. Kapan mau dikawinkan dia, Mak? Gitu, itu menurut gua sih. Plus, lu bayangin ya, tim yang tadinya di awal musim dihantam 6-1 di kandang, 3-1 sama Palace, sama Arsenal juga kalah gitu ya. Sempat keluar oleh outnya kenceng lagi segala macam, tapi yang harus lihat sekarang adalah di mana posisi tim ini di akhir tahun ini. Ya, bukan berarti ini suatu over glorifying, bukan, tapi ini fakta bahwa tidak ada satupun manajer post Sir Alex yang bisa membawa United sedekat ini dengan pimpinan klasemen. Bahkan kita cuma selisih 3 poin dengan 1 game in hand. 15 ke 16 bahkan pertandingan. Kalau misalnya one game in hand-nya itu kita menang, lu bayangin sebenarnya yang di pucuk nggak cuma sendiri Liverpool loh. Udah berdua, nggak dingin lagi kan di pucuk. Udah ada yang ngangetin. Iya, setan merah dengan api-apinya. Dan kapan terakhir kali seorang manajer United bisa bawa tim ini cuma berselisih 3 poin dari pemimpin klasemen? Kita pernah jadi runner up. Wah, selisih poinnya banyak, Bang. Di bawah Mourinho. Tapi lu lihat gap-nya seberapa besar. Dan lu lihat seperti apa permainannya. Nah sekarang, walaupun memang orang banyak bilang, wah tapi kan lu lambat panas segala macam. Ya kalau memang karakternya seperti itu, why not? Gitu loh menurut gua. Emang Manchester United terkenalnya cepat panas ya?
Gue bertahun-tahun nonton MU loh. Sering banget gue Kayaknya jantungan. di zaman Sir Alex juga kita awal-awalnya lambat kok. Lu Desember lawan itu ciri khasnya MU. Desember itu ketika Boxing Day dan padatnya jadwal. Di situ biasanya MU nyalip-nyalip. Nyalip-nyalip gitu loh. Lu kalau lupa, gue ingetin aja. Emang waktu lawan Bayern Munchen di final UCL 1999, United ngegas dari awal. Kan ketinggalan 1-0. Hoki-hokian kita gol. Ketinggalan juga. Emang pada saat lu nonton Manchester United, lu nggak pernah ngelihat United ketinggalan 2-0 sama Southampton? 2-0. Itu belum ada apa-apa. Lawan Boro 4-0. 4-0. Cristiano Ronaldo cuma gak dapat gol consolation goal 4 jadi 4-1. Gitu loh. Itu isinya bintang semua ya. Ronaldo, Rooney. Atau gini loh, kalau lu bercerita tentang United, kenapa lambat panas segala macam, let me remind you. Lu tahu nggak United pernah ketinggalan 3-0 sama Spurs? Dan akhirnya menang 5-3. Yes. Jadi, kalau lu bilang, wah tim ini lambat panas, emang selalu tunggu ketinggalan duluan baru bereaksi, ya lu coba aja yang kayak gitu-gitu justru ketahuan. Yang kalau kayak gitu untuk satu kalau dalam konteks olahraga, ya kalau dalam konteks olahraga, lu mau ngelihat yang lama yang udah lewat sih nggak apa-apa. Tapi dalam konteks asmara, lu terlalu sering ngelihat yang lama, lu ngelihat hal-hal yang udah lewat, bahaya. Move on. Nah, itu yang jadi lu mesti bedakan olahraga dan asmara. Bang, nggak ada yang ngomong asmara juga, Bang. Suka hati aku, Pet. Oh iya lah, Bang. Suka kola, Bang. Nah, bahkan ada juga asmara itu yang berjalan beriringan dengan olahraga. Misalnya, kalau kita dulu di Medan bilangnya asmara subuh. Itu lu sehabis sahur, jalan sampai lapangan Merdeka sana. Kan kok olahraga. Berduaan sama pasangan. Ada yang berdua sama pasangan, ada yang ramean, ada yang sampai di sana baru janjian. Nah, itu adalah asmara yang beriringan dengan olahraga. Nah, tapi pada saat kita berbicara tentang hal yang sudah lewat, jangan sekali-sekali lu gabungkan asmara dengan olahraga. So, untuk kalian yang bilang, kenapa United sih sering nunggu ketinggalan dulu baru bereaksi? Lu buka lagi, Pak. Aku bilang, Bang. Data itu, kalau aku mengkategorikannya, orang-orang yang ngomong kayak gitu, aku langsung tahu, oh ini pendukung fans United di tahun 2000-an pertengahan akhir gitu loh. 2010 kata mungkin kan. Karena kalau yang fans yang dari zaman Bala, Sir Alex Ferguson aja dulu kata-kata yang sangat quote-nya yang sangat terkenal, salah satunya adalah we like to make it hard for ourselves. Kita suka mempersulit diri kita. Jadi kalau fan-fan yang lama sih udah biasa lah ini. We like to make it hard for ourselves. Iya. Ada yang gampang dibikin susah. Pakai baju jersey home, yang warnanya. Siapa nih Pak Prot? Aku atau Fuad nih? Apaan? Oh, aman di sana. Berarti emang kayaknya sinyalnya si Patrick aja kali ya gitu di sini. Kau nggak? Aku lancar-lancar aja, kau yang stop-stop. Awak lancar-lancar aja, Patrick. Lancar-lancar, sama-sama lancar gitu. Sama-sama provider kita sama-sama ini kan? Iya, sama. Jadi ya itu tadi maksud gua. Apa, Pet? Jadi maksud aku itu, kalau ketika kalian mengatakan Manchester United itu telat, sekarang ini selalu aja ketinggalan dulu apa semua itu sebenarnya menggambarkan siapa kalian. Udah ketahuan, lu nonton MU-nya itu dari tahap kapan hari. Karena kalau lu mau ngomongin masalah Manchester United lambat panas kayak kata Bang Fuad, jelas lu nggak ingat zaman-zaman dimana kita tuh selalu di awal buka musim itu keteter. Nanti di tengah-tengah baru kita kejar. Baru nanti Desember menjelang Boxing Day jadwal padat. Nah di situ tiba-tiba Januari kita udah memuncak lagi. Makanya jangan cepat kali lah bacot kalian itu ngomong, ya menjelek-jelekkan guru penjas lah, apalah kalian bilang kan. Karena 8 tahun yang lalu kita jauh dari kata mendekati kata puncak. Dan sekarang pun kita bukan mau
tiba-tiba mengatakan bahwa kita in title race. Oli sendiri mengatakan No. we are not in the title race. Kalau baru 16 pertandingan. Nanti 16 pertandingan. Setelah kita 30 pertandingan, 20 pertandingan, oke lah. Baru kita bicara tentang title race. Tapi kalau sekarang belum kan gitu. Nah itu bukan, tapi bukan berarti lu juga nggak bisa enjoy it gitu loh. Bukan berarti lu nggak bisa menikmati keadaan yang sekarang. Yang kayak kata-kata bolot-bolot Bani Ole Out itu yang katanya baru kayak gini aja cepet kali kalian bilang title race gini-gini bla bla bla. Sadarlah kita belum sekuat Liverpool apa gitu. Gue heran ya, ini pendukung MU apa enggak sih gue? Lu mau terlihat objektif, lu mau terlihat fair. Sorry bro, ini tetap dukung sebuah klub. Bagi gue nih klub gue cinta sama ini. Gue akan respect ke klub lain, tapi bukan berarti gue akan menjatuhkan atau mendiskreditkan manajer dan orang ini kan gitu. Klub ini. Jadi kalau lu sekarang, yang sekarang ini mau merayakan kita sekarang di posisi 2, poin silakan, enjoy. Silakan. Namanya juga mendukung klub kan. Kalau pada akhirnya nanti kita pun gagal juara misalnya, lu masih bisa bangga. Lu masih bisa bangga dengan squad yang dikata-katain orang, dengan manajer yang dihina dari Sabang sampai Merauke, seluruh dunia menghina dia, meremehkan dia. Nih manajer sudah melakukan sesuatu yang 8 tahun lalu dalam kurun waktu 8 tahun. Dan dalam berapa manajer tuh? Gue hitung Giggsy lah semuanya itu semua ya. Giggsy jangan dihitung lah, orang cuma 3 pertandingan gila. Gak gue hitung Giggsy ya, berarti kan LVG, Mourinho, Moyes gitu ya. Ada nggak yang bisa bikin kayak gitu? Ya nggak? Kalau masalah juara UEL yang dibawa Mourinho, LVG bawa FA Cup, League Cup yang dibawa Mourinho, come on guys, itu turnamen. Ya, turnamen itu hoki-hokian. Kalau lu lagi bagus ya bagus. Liga adalah konsistensinya. Jadi bagi gue puas. Jadi kalau lu mau rayakan. It's okay. 2020, mau lu rayakan hashtagnya Adam McCullough yang diawali dengan bercanda sebenarnya. 21 for 21. Silakan rayain aja, it's okay. Namanya juga banter, ya kan? Nggak usah sok politically correct banget lah lu kayak yang namanya juga itu mungkin yang kemarin kita ribut-ribut itu gitu. Yang sok-sok punya muka joker lah apanya lah. Hadapin gue. 21 is coming. Nape? Let's go. Udah. Gue lupa ada mak gue di sebelah gue. Lanjut, Bang Pu. Kok Patrick nge-freeze? Enggak, gue nggak nge-freeze. Ini gue goyang-goyang. Oh, nggak nge-freeze. Oke, jadi itulah ya United in 2020 menurut gue cukup oke. Walaupun selalu ada turbulensi gitu ya. Ya itu tadi kayak kalah di semifinal ini sebenarnya. Tapi overall, gue sangat suka dengan apa yang dicapai Manchester United di tahun 2020. Yang gak gue suka adalah Rara nonton United. Itu yang gue gak suka. Rara nonton Manchester United tuh gue gak suka gitu loh. Dan Satria makan bubur gak diaduk itu gue gak suka. Jadi ada 2 hal yang gue gak suka yang sekarang kalian udah tahu gitu kan. So itu aja Kaleidoskop United selama 2020. Dari banyakan PDKT akhirnya jadinya cuma Igalo dan Bruno gitu ya. Sampai kemudian 2020 nggak cuma Bruno sama Igalo, dapat Dede. Udah lah Pep, males gua. males. Tuh, dan sepanjang 2020 ini juga kita mau berterima kasih kepada kalian yang selalu menonton Poros Salam. Karena kita pun mengalami turbulensi terkait pandemi. Kita kita terpaksa ngambil opsi untuk recording video via Zoom yang di awal-awal tuh masih banyak yang teriak kenapa Zoom mulu segala macam, yang nonton nggak ada, bla 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 bla. Dan sampai sekarang itu juga masih tetap Zoom gitu ya. Dan yang nonton ternyata masih ada dan masih banyak. Itu bagi gue udah sebuah berkah bahwa ternyata hikmahnya Bang. Justru sekarang dengan adanya fasilitas Zoom ini kita pakaikan ini ya, dan penonton Poros dia nonton terus ya. Justru sekarang ini begitu selesai pertandingan atau apa, kita bisa langsung on air dan memberikan pendapat-pendapat kita kan gitu. Langsung kita bisa bertemu sapa-sapaan dengan yang mengikuti Poros Salam selama ini. Ya itu jadi
terima kasih buat kalian yang selama 2020 Thank you. setia menonton Poros Salang untuk tahu berita tentang United, apapun opini kami tentang United, plus haters yang juga memang Thank you. lu nggak ada kerjaan, lu masuk ke video kita, ke kolom komen untuk memberi komen. Satu aja yang mau gue bilang. Apa tuh, Bang? Lu tuh goblok. Lu komen kan kita yang dapat. Ya, dengan lu komen, dengan lu masuk gitu. Lu cuma memuaskan ego lu untuk mengejek orang, menghina orang, but you got nothing gitu loh. Yang nggak follow juga ngatain ya, gue sih makasih aja. Gue udah di level sekarang, ya emang Gue liburan. Ketakar otaknya gitu loh. Lu cuma memuaskan ego untuk menghina, ngeledek, ngejek gitu ya. But you got nothing, man. Nothing. Gitu loh. Sama kayak Bolot. Ngehina Ole, ngatain segala macam bla 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 bla. You got nothing, man. Aku bener-bener lah. Aku mendoakan yang terbaik bukan karena apa-apa. Aku bener-bener mendoakan terbaik buat MU ini. Di akhir musim, tiba-tiba lah ada keajaiban ya kan. Aku bener-bener pengen ku tengokin satu-satu akun Bolot ini. Halo, assalamualaikum, ada orang. Kalau yang Panji selalu bilang bahwa yang dilakukan di sosial media itu oleh orang-orang itu cuma kemenangan kecil. Yep. Ya kayak gue bilang tuh tai ayam kan, kecil, nggak ngaruh, diinjak juga sebenarnya udah bodo amat gitu ya, tinggal ganggu doang gitu loh. Jadi cobalah mencari kemenangan besar, jangan cuma mandi aja yang besar, paham kan? Paham, Bang. Mandi junub kan mandi besar gitu ya. Loh. Jadi coba lebih pintar lagi di 2021 gitu ya. Dan semoga United juga 2021 lebih bagus dari sekarang. Terkait pola permainan segala macam, so far masih oke kok menurut gua. Karena memang mungkin kapasitasnya begitu gitu. Ada pelatih yang membangun tim di sekeliling pemain favoritnya dia. Ole tidak secara eksplisit mengatakan bahwa gue membangun tim sekitar Bruno Fernandes, enggak. Tapi Bruno Fernandes adalah elemen penting dalam permainan gue. Gitu. Bruno itu membangun tim ya benar-benar membangun tim. Dia tahu backnya belum kuat. Bukan membangun tim itu kan dalam arti misalnya lu punya satu pemain bintang. Ya, lu rebuild dia di satu pemain kan. Kalau ya, lu butuh pemain karakter penyerang seperti ini yang bisa mensupport dia. Gue butuh gelandang seperti ini gitu. Gue paham. Maksud gue tuh kan Ole itu fair malah. Dia merata. Dia nggak membangun dia tetap nih. Dia tahu motornya adalah Bruno. Itu kelihatan dari setiap weekend dia pasti mainkan Bruno. Tapi dia tetap membangun timnya itu untuk menutupi lini-lini mana nih yang gue masih kurang. Makanya sampai detik ini kan kita masih pakai dua itu berarti itu kan berarti dia dia membangun tim memang sesuai dengan yang dia mau gitu loh, bukan di sekitar Bruno, beda gitu. Itu aja sih dari gua. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan sih kalian nggak kemana-mana lah malam tahun baru ini. Tahan sedikit di rumah aja. Tahan sedikit aja nafsu buat jalan-jalan. Toh kalau kalian tidak kemana-mana di malam tahun baru kalian nggak akan mati kok. Justru kalian bisa mati kalau kalian kemana-mana di malam tahun baru, karena lu nggak pernah tahu kan. Justru kalian bisa menghargai waktu bersama keluarga. Itu lebih berharga daripada lu nongkrong sama teman-teman. Lu punya bagi yang Nasrani, yang Kristen, lu bisa berdoa bareng sama keluarga. Lu bagi yang Muslim juga bisa bareng-bareng. Ya kan maksudnya spend time with your family because believe me, time flies fast dan tanpa lu sadarin waktu itu udah berlalu dan yang ada cuma penyesalan. Jadi justru kalau gue bilang tahun ini lu dikasih kesempatan untuk kumpul sama keluarga, pakailah itu. Nggak usah keluar. Kalau mau bakar-bakar kan tinggal pesan, order, beli dagingnya, barbecue deh. Kalau ada yang mau kalian bakar jersey aja kayak gue. Boleh kayak dia kan. Kalau jersinya kira-kira yang vintage, daripada kalian bakar, kalian hubungin aku. Ntar aku beli, nanti aku tukar sama jersey yang lain. Oke. Itu aja. Kaleidoskop United selama setahun. Jantung udah nggak terlalu deg-degan lagi, tekanan darah mulai sedikit turun. Menonton United di 2020 masuk ke sepanjang 2020. Jantung aman Bang, ini yang nggak aman dibikin. Karena kalau misalnya emang ada hasil buruk ya, shit happen lah pasti. Gitu lu nggak
Mungkin Arsenal ya bisa golden trophy gitu ya. Tapi kan nggak banyak. Gitu. Itu sih menurut gue. Jadi ya nikmati aja roller coasternya, nikmati aja perjalanan timnya. Karena so far, believe me that United is on the right track. I don't care orang bilang gue pacar Ole, pengacara segala macam. I don't care gitu loh. Emang lu pacaran sama Ole? Selingkuh lu ya? Awas lu Dah, ya. go Fuad! Gue Patrick. Terima kasih dan semoga 2021 kalian semua lebih sukses dari sekarang. Oke, Amin. apa yang kalian cita-citakan berhasil, apa yang kalian niatkan berhasil, dan semoga semuanya tetap sehat sehingga bisa terus menonton Manchester United. Semoga 2021 tidak ada lagi COVID. Amin. Itu aja. Bye. Bye.